Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Genbi Banten dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Genbi Banten Podcast. Ini merupakan podcast perdana dari Genbi Banten yang perdana juga ditemani oleh saya, Ido Hafido. Dan di episode pertama ini akan mengangkat tema kedaulatan pangan tingkat keluarga sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Kenapa sih mengambil tema ketahanan pangan? Nah, Sobat Genbi bisa cek kalender nih, bahwa hari ini, tanggal 16 Oktober 2020 adalah Hari Pangan Sedunia. Jadi, Genbi Banten turut mengkampanyekan Hari Pangan Dunia melalui podcast ini. Sobat Genbi, seperti yang kita tahu bahwa kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19. Berbagai sektor terkena dampaknya. Tidak hanya dampak secara kesehatan, tetapi juga dampak terhadap ketahanan pangan Indonesia, khususnya di lingkup terkecil yaitu keluarga. Sebelum membahas lebih lanjut, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kece, muda, cerdas, dan tentunya paham sekali dengan topik yang akan dibahas pada episode kali ini. Narasumber yang akan menemani saya hari ini yaitu ada Isya Ansori dan Itmamul Wafasidik. Mereka berdua ini adalah anggota dari Divisi Lingkungan Hidup Genbi Banten. Background pendidikannya juga sama-sama dari pertanian. Yang satu dari agribisnis dan satunya lagi dari agroekoteknologi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah terhubung. Halo Isya, halo Wafa. Halo. Halo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, masih bisa makan di rumah sendiri. Alhamdulillah, berarti ketahanan pangannya bagus ya. Oke, Sobat Genbi ini sudah menanti ya sharing ilmu dari Isya dan Wafa soal ketahanan pangan keluarga. Dan mungkin Sobat Genbi juga masih ada yang belum tahu nih ketahanan pangan itu apa sih dan seperti apa sejarah Hari Pangan yang jatuh pada hari ini. Mari kita mulai dari Isya terlebih dahulu, silahkan. Iya, terima kasih. Terkait sejarah Hari Pangan ini, kita 16 Oktober ini Hari Pangan Sedunia, artinya semua negara ini memperingati hari ini sebagai Hari Pangan. Dan secara sejarahnya sendiri, Hari Pangan Sedunia ini ataupun Hari Pangan Dunia ini adalah tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran penduduk dunia ini akan pentingnya penanganan masalah pangan pada tingkat regional, nasional, hingga global, hingga tatanan dunia. Jadi spiritnya adalah itu. Jadi bagaimana kita mengingatkan penduduk terkait penanganan masalah pangan yang ada di dunia. Kemudian terkait tanggalnya sendiri, kenapa dicetuskan di tanggal 16 Oktober? Ini sebetulnya adalah tanggal berdirinya Organisasi Pangan Dunia, Food and Agriculture Organization. Ini berdiri tanggal 16 Oktober, sehingga 16 Oktober ini diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Dan ini mulai disahkan ini sejak tahun 1981. Jadi Hari Pangan Internasional, Hari Pangan Dunia ini mulai disahkan ini sejak 16 Oktober 1981 hingga sekarang. Jadi ini diperingati oleh seluruh negara yang tergabung ke dalam FAO, dan Indonesia salah satu negara yang tergabung ke dalam FAO tersebut, sehingga Indonesia pun turut memperingati hari ini sebagai Hari Pangan Dunia. Seperti itu. Nah, oke. Itu untuk di dunia ya. Kemudian di Indonesia sendiri, bagaimana sih kondisi pangannya? Ya, di Indonesia sendiri kita ada spirit untuk bagaimana mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bahkan slogan daripada Kementerian Pertanian sendiri adalah 2045 itu Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Ini slogan yang sangat luar biasa saya kira, dan ini harus kita bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi kondisi pangan Indonesia hari ini adalah kita mencoba untuk menuju ketahanan pangan nasional. Dan hari ini kondisi pangan nasional Indonesia ataupun di dunia itu ada namanya ranking indeks ketahanan pangan, dan itu Indonesia hari ini menempati ranking ke-62. Kita ada peningkatan, mengalami peningkatan sekitar 3 peringkat dari yang sebelumnya. Hari ini kita di posisi 62.
Namun ternyata posisi Indonesia yang mengalami peningkatan ini ke peringkat 62 ini ternyata kita masih kalah oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya ataupun negara-negara Asia lainnya. Kita sebutkan seperti Singapura hari ini mereka menempati urutan pertama pada ranking indeks ketahanan pangan di global itu. Mereka bisa mengalahkan negara-negara maju lainnya. Kemudian Malaysia dan beberapa negara lainnya ini peringkatnya berada di atas Indonesia. Nah, tentunya hal ini menjadi catatan untuk kita bersama-sama kondisi pangan nasional ini harus kita benahi secara bersama seperti itu. Ya, jadi intinya Indonesia ini kondisi pangannya ada peningkatan, tetapi masih harus ditingkatkan lagi ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, baik. Kita pindah ke Wafa nih mengenai regulasi pangan. Tadi sebelumnya Isya mengatakan bahwa Indonesia berada di posisi ranking ke-62. Nah, sebenarnya bagaimana sih regulasi pangan di Indonesia? Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya ini kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, tadi sebelum masuk ke dalam regulasi, sedikit sebenarnya ingin menambahkan yang disampaikan Kang Isya tadi mengenai urutan ranking Indonesia di tingkat dunia dalam hal food security. Jadi dalam situs yang bisa diakses masing-masing itu ada namanya Food Security Index. Itu Indonesia memang menempati posisi ke-62. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya di atas Filipina dan Myanmar. Sisanya negara-negara Asia Tenggara yang lain itu berada di atas Indonesia. Padahal yang kita tahu sama-sama gitu, Indonesia itu negara kepulauan tropis dengan iklim geografis serta kontur tanah paling baik mungkin selain di Asia, tapi juga di dunia. Hanya memang sangat disayangkan Indonesia berada pada urutan ke-62. Nah, kalau kita membicarakan regulasinya, Indonesia ini memang sudah memiliki regulasi mengenai undang-undang ketahanan pangannya tersendiri, yaitu pada Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Pada Undang-Undang nomor 18 2012 tentang pangan, di sini disebutkan definisi mengenai ketahanan pangan. Secara sederhana, kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan persorangan dengan cerminan pangan yang cukup, baik dari segi mutu maupun kualitas, tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan serta budaya masyarakat, maka hal tersebutlah yang disebut dengan ketahanan pangan. Nah, konsep ketahanan pangan yang ada di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep ketahanan pangan secara global. Secara global, konsep ketahanan pangan Global Food Security Index yang memberikan peringkat terhadap 113 negara di dunia juga memiliki standarnya tersendiri. Yang pertama itu ada affordability, keterjangkauan. Yang kedua itu ada availability, ketersediaan. Dan yang terakhir itu ada food quality and safety. Nah, Indonesia sebenarnya baik secara availability, ketersediaannya itu Indonesia berada pada nomor 48 di dunia dari 113 negara. Sementara food quality and safety-nya Indonesia belum cukup baik, dari 113 hanya menempati posisi 84 di dunia. Tapi yang lebih tidak baik lagi sebetulnya ada pada keterjangkauannya, ada pada affordability-nya. Indonesia itu menempati peringkat 58 di bawah negara-negara Asia Tenggara. Jadi walaupun secara ketersediaan Indonesia itu baik, namun hal tersebut tidak semata-mata menjadikan Indonesia sebagai negara yang ketahanan pangannya baik. Maka akses secara fisik, ekonomi, dan sosial terhadap pangan, agar pangan tersebut bisa sampai ke depan meja makan masing-masing orang di Indonesia, itu perlu diperhitungkan dan perlu diperbaiki juga regulasinya. Itulah yang membuat Indonesia sampai saat ini masih kokoh bertahan pada peringkat 62 di bawah negara-negara di dunia.
Indonesia hanya lebih baik dari beberapa negara di Afrika saja. Kalau negara-negara di Eropa dan Asia itu masih menduduki levelnya di atas Indonesia dalam status ketahanan pangan. Mungkin seperti itu. Jadi pada poin intinya Indonesia baik dalam hal penyediaan pangannya, namun masih kurang diperbaiki akses agar setiap orang bisa mendapatkan pangan yang tersedia. Dan kualitas pangan serta keamanannya masih belum bisa kalau bahasa sederhananya masih kurang baik sebetulnya untuk dikonsumsi karena masih banyak kontaminasi residu dari penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia. Mungkin seperti itu, Kaido, secara regulasi dan konsep umum ketahanan pangan di Indonesia serta global. Oke, lalu bagaimana sih strateginya untuk menghindari atau meningkatkan ketahanan pangan Indonesia khususnya di tingkat keluarga nih supaya ketahanan pangan Indonesia ini lebih mandiri seperti itu? Kayaknya kalau ini Kang Isya selaku mahasiswa agribisnis yang punya konsep sosial ekonomi pertanian bisa lebih paham nih menjelaskan perihal ini. Oke. Silakan Isya. Iya, agribisnis memang sosektan ini. Kita bahas dari sisi sosial ya dan juga ekonomi. Nah, terkait bagaimana ketahanan pangan nasional. Jadi kalau saya berpendapat, saya lebih prefer mewujudkan ketahanan pangan nasional itu dibangun dengan fondasi dari bawah, dari tataran masyarakat, dari tataran grassroots ya kan. Kemudian tingkat desa, regional, baru ke nasional. Nah, sebetulnya ini bukan hal baru dan kita sudah sejak lama mengenal apa yang dinamakan dengan KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jadi KRPL itu sebuah kawasan di tingkat RT, itu tingkat paling kecilnya adalah RT, minimal 10 rumah yang sudah memanfaatkan pekarangan rumahnya. Jadi pekarangan rumah ini sudah dimanfaatkan untuk ditanami seperti tanaman umbi-umbian, kemudian sayuran, cabai ataupun sejenisnya untuk menopang kebutuhan pangan sehari-harinya ya kan. Nah, itu yang dinamakan dengan RPL. Jadi pemanfaatan pekarangan rumah ini dinamakan dengan RPL, Rumah Pangan Lestari. Nah, ketika sudah ada banyak RPL ini tumbuh dalam suatu kawasan, nah inilah baru yang disebut dengan kawasan Rumah Pangan Lestari. Nah, kemudian di tingkat desanya itu kita sejak lama ini sudah mengenal yang namanya lumbung pangan ya kan, lumbung pangan. Nah, ini lumbung pangan pun perlu dibangun di tingkat desa, lumbung pangan tingkat desa. Fungsinya apa? Adalah fungsinya untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk desa selama kurun waktu tertentu. Nah, ketika konsep seperti ini sudah terorganize dengan baik ya kan, konsep di tataran masyarakat, di tataran desa, di tataran grassroots ini sudah di manajemen dengan baik, barulah kita lari ke tingkat regional ya kan, tingkat kota, kabupaten ataupun provinsi. Tingkat regional sudah baik pula, barulah ketahanan pangan nasional ini dapat terwujud. Nah, tentunya komoditas pangan di setiap daerah pun berbeda-beda ya kan. Masyarakat Jawa mungkin kita mengkonsumsinya nasi ya kan, beras ya kan, nasi. Nah, kemudian di beberapa wilayah lain mungkin ada yang mengkonsumsi seperti sagu ya kan. Ada juga bahan pangan lain seperti jagung dan lain sebagainya. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan inilah yang disebut dengan diversifikasi pangan. Ketika ini semua sudah terwujud, barulah ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan. Karena pada dasarnya ketahanan pangan nasional itu spiritnya adalah kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi ketika masyarakat sudah mandiri secara pangan dan bisa berdaulat untuk menentukan bahan pangannya sendiri, nah barulah ketahanan pangan nasional kita bisa kokoh, bisa kuat. Artinya kita tidak bergantung dengan bahan-bahan pangan yang dari luar ya. Artinya masyarakat kita bisa mengkonsumsi bahan pangan dari dalam negeri kita sendiri. Seperti itulah. Jadi perlu dibangun dari tingkat bawah, dari tingkat desa, dari tingkat masyarakat, seperti itu. Ya, jadi kunci dari ketahanan pangan Indonesia adalah dimulai dari keluarga ya. Kalau keluarganya produktif, kreatif, memanfaatkan lahan di sekitarnya, maka ketahanan pangan Indonesia akan lebih mudah tergapai ya. Oke. Ya, betul. Terakhir nih, apa harapan kalian untuk kondisi pangan Indonesia? Dimulai dari Wafa dulu.
Oke, Kaido. Iya, sebelum masuk ke dalam harapan saya untuk kondisi pangan di Indonesia, saya menyambung terlebih dahulu apa yang tadi saya sampaikan. Ternyata solusi dan akar permasalahan pada keterjangkauan pangan bagi setiap orang adalah akses yang sangat sulit untuk didapat. Kalau misalnya tadi yang disampaikan Kang Isya, kita bisa menanam sendiri, kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangan kita, maka keterjangkauan terhadap pangan atau affordability-nya ini bukan lagi menjadi masalah bagi Indonesia. Dan insya Allah kalau itu bisa dimaksimalkan dengan baik, kita bisa lebih cepat meningkatkan grafik indeks ketahanan pangan kita di level dunia supaya bisa lebih tinggi dan bisa lebih baik dari negara-negara di Asia Tenggara maupun negara-negara di Asia mungkin itu. Terima kasih Kang Isa solusinya dan masukannya untuk saya pribadi dan untuk para pendengar semua umumnya. Oke, langsung ke harapan saya. Kalau harapan saya pribadi sebetulnya untuk kondisi pangan di Indonesia, saya akan melihatnya dari sisi keilmuan keprofesian saya dari perspektif agronomi. Karena dari perspektif agronomi masalah ketahanan pangan ini sebetulnya meninjau dari hasil produksinya, maka yang ingin saya harapkan adalah kadang-kala kita gini, kita sudah punya keterjangkauan pangan yang baik. Secara ekonomi kita punya uang, secara fisik kita bisa masuk ke dalam pasar atau pasarnya tersedia dengan mudah, dan secara sosial pun kita tidak jauh beda dengan starta sosial kalangan-kalangan yang tinggi, artinya kita masih bisa menjangkau pangan itu. Kemudian ketersediaan pangannya ada, pangannya berkualitas dan aman. Tapi yang kita sering lupa ketika makanan itu sudah hadir di depan meja kita malah tidak menghabiskan makanan itu atau dengan kata lain menyia-nyiakannya. Dan itu oleh dalam ilmu pangan, ya dalam ilmu pangan biasa disebut food waste, pembuangan makanan, kira-kira begitu. Nah, membuang makanan itu sebetulnya sama seperti mengkhianati perjuangan petani dalam melakukan penanaman, kira-kira begitu dari perspektif agronomi. Maka harapan saya untuk saya sendiri khususnya self correction untuk keluarga saya, untuk lingkungan sekitar saya, dan umumnya untuk seluruh pendengar siapapun dan dimanapun itu, ketika ada makanan yang hadir di depan meja makan kita, semaksimal mungkin dan sebaik mungkin makanan itu kita habiskan kalau kondisinya masih layak. Karena kalau kita tidak menghabiskannya, kita bukan saja membuang makanan tersebut, kita juga membuang seluruh usaha, membuang sia-sia seluruh energi yang dikeluarkan petani untuk memproduksi makanan tersebut. Kita juga membuang-buang usaha pemerintah yang sudah menyediakan pasar, kita membuang usaha orang-orang yang sudah menjual dan mengantarkan makanan ke depan meja kita. Bahkan kita membuang usaha orang tua kita mungkin yang sudah mematangkan makanan itu agar bisa dikonsumsi dengan layak. Mungkin itu saja. Jadi saya berharap setelah ini saya pribadi dan teman-teman semua dan kita semua itu selain kita bisa berdaulat secara pangan, kita juga harus bisa menjaga dan mengatur porsi makanan kita agar tidak ada terjadi lagi yang biasa kita sebut food waste. Terima kasih Kak Ido. Oke, jadi Sobat Genbi jangan mubazir makanan ya. Oke. Kemudian dari Isya nih, bagaimana harapannya untuk Indonesia? Kalau tadi Wafa nyampain dari perspektif agro, saya dari perspektif agri nih, Sosektana ya, sosial ekonomi pertanian. Oke. Kalau harapan saya mungkin tadi Wafa dari secara ininya ya, secara mikronya ya, secara mikro dalam artian tataran masyarakatnya lah, tataran individu. Kalau harapan saya ini terkait bagaimana hari ini kita konsumsi pangan sangat luar biasa ya kan, masyarakat kebutuhan pangannya, kemudian negara kita pun dikenal sebagai negara yang memiliki tanah subur, negara agraris, dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani pun banyak. Nah, ini mungkin menjadi permasalahan ketika kondisi kebutuhan pangan meningkat, sehingga produksi ini harus terus digenjot dan petani harus ekstra bekerja, namun kesejahteraan di tingkat petani ini belum ada. Ini harapan saya ke depannya mungkin seiring dengan naiknya
indeks ketahanan pangan Indonesia, ranking indeksnya di global ya kan. Ini seiring juga dengan meningkatnya kesejahteraan yang akan dialami oleh petani. Itu pertama. Kemudian yang kedua mungkin harapan saya adalah perwujudan daripada ketahanan pangan nasional ini bisa dibangun melalui tatanan masyarakat di bawah gitu. Bisa dibangun melalui tadi RPL, KRPL, lumbung pangan tingkat regional ataupun desa regional, kemudian baru tingkat ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Mungkin itu sih harapan saya. Oke, luar biasa ya. Semoga ketahanan pangan Indonesia semakin meningkat ya, dan juga selaras dengan kesejahteraan rakyat. Dan tadi juga Wafa menyampaikan jangan mubazir makanan. Oke, selesai sudah sharing dan diskusi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya, membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada kita. Dan juga terima kasih kepada Sobat Genbi yang setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan kita semua, ada ilmu yang bisa kita ambil, dan mungkin bisa kita terapkan di dalam keluarga kita. Sampai jumpa di episode Genbi Banten Podcast selanjutnya. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.